Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Rahmah. Saya mahasiswi UIN Surataha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Al-Quran. Sebagai umat Islam, pastinya kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita. Menurut Halimuddin, Al-Quran berasal dari qiraah yang memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lainnya dalam satu ungkapan kata yang lebih teratur. Al-Quran asalnya sama dengan qiraah, yaitu akar dari kata qara'a, qira'atan, wa qur'anan. Secara khusus, Al-Quran menjadi nama bagi sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka, jadilah ia sebagai sebuah identitas diri. Dan sebutan Al-Quran tidak terbatas pada sebuah kitab dengan seluruh kandungannya, tetapi juga bagian daripada ayat-ayatnya dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran sendiri menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Secara bahasa, Al-Quran bermakna bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah masdar isim maf'ul dari kata qara'a, maknanya yaitu dibaca. Secara istilah, Imam Al-Amidi mendefinisikan Al-Quran sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Al-Zulaihi dalam kitabnya yang berbunyi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Digunakan untuk mukjizat dengan surah yang terpendek, tertulis dengan mushaf, yang ditransmisikan secara mutawir, dianggap sebagai ibadah bagi yang membacanya, yang dimulai dari Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Kita masuk kepada bagian fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran. Ada beberapa fungsi diturunkannya Al-Quran, antara lain, yang pertama, sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia dalam menjalankan hidupnya di dunia dan bekal untuk di akhirat kelak. Yang kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebagai hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yang keempat, sebagai penguat dan pengukuh kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima, sebagai sumber pokok hukum Islam. Adapun maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran terbagi menjadi beberapa pula. Yang pertama, untuk memimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, untuk memelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa manusia adalah makhluk yang tertinggi. Ia adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baiknya, tetapi martabat yang tinggi itu bisa merosot ke tempat yang serendah-rendahnya. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Quran Surah At-Tin ayat ke-5. Kemudian tujuan Al-Quran diturunkan yang ketiga, yaitu untuk memelihara dan mempertahankan kesucian manusia. Yang keempat, sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Yang terakhir, sebagai pelajaran dan penerangan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian inti dari video ini, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Secara garis besar, hukum Islam memuat dua hal pokok, yaitu apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba dengan membina hubungan kepada Sang Pencipta. Kemudian, apa yang harus ia lakukan dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Hukum yang diperkenalkan Al-Quran bukanlah suatu yang berdiri sendiri, tetapi bagian integral dari akidah. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, Al-Quran memiliki 3 kandungan hukum. Yang pertama, i'tiqadiyat, yaitu berkaitan dengan keyakinan yang berhubungan dengan kewajiban manusia kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala, risalah kenabian, kitab suci, malaikat, dan hari akhir. Yang kedua yaitu akhlak. Akhlak berhubungan dengan keharusan manusia untuk berhias diri dengan kemuliaan akhlak yang menyicikan diri dari keburukan akhlaknya. Yang ketiga yaitu amal. Amal adalah segala sesuatu yang lahir dari seorang mukallaf berupa perkataan, perbuatan, akad, segala usaha yang dilakukannya. Hukum amaliyah di dalam Al-Quran mengatur dua macam hal. Yang pertama tentang ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan sebagainya. Kedua yaitu muamalah. Muamalah adalah hukuman, tindakan, pernikahan, perdagangan, dan sebagainya. Adapun di dalam istilah, hukum muamalah terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama yaitu hukum ahwalul syahsiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keluarga, mengatur tentang hubungan suami dan istri, karib dan kerabat. Dalilnya dalam Al-Quran ada sebanyak kira-kira 70 ayat. Yang kedua, hukum mahduniyah, yaitu bersangkutan dengan muamalah pribadi, tukar-menukar, jual-beli, upah-mengupah, dan sebagainya. Bertujuan untuk mengatur hubungan pribadi yang bersangkutan dengan harta benda. Yang ketiga, hukum jinaiyah, yaitu yang bersangkutan dengan apa yang bersumber dari mukallaf tentang kejahatan dan sebagainya. Tujuannya ialah memelihara kehidupan orang dan hartanya, nama baiknya, dan hak-haknya. Begitu juga membatasi hubungan harta yang diambil oleh orang lain. Yang kelima, yaitu hukum dusturiyah, adalah hukum yang bersangkutan dengan peraturan hukum dan asal-usulnya. Tujuannya ialah untuk membatasi hubungan pemerintah dengan warga negara, menetapkan hal-hal pribadi dan masyarakat. Yang keenam, hukum dauliyah, yaitu hukum yang bersangkutan dengan pergaulan negara Islam dengan yang bukan Islam, dan pergaulan orang yang bukan Muslim di dalam negara Islam. Hukum yang menjelaskan tentang ini terbagi menjadi sekitar 25 ayat di dalam Al-Quran. Yang terakhir, hukum iktisodiyah wa maliyah, yaitu yang bersangkutan dengan hak orang meminta dan diharamkannya hak-hak harta kekayaan. Tujuannya ialah mengatur antara harta orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan. Dalilnya di dalam Al-Quran ada sekitar 10 ayat saja. Baiklah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akan cantumkan rujukan dan sumber yang saya dapatkan untuk mengisi video kali ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.